14 kita bahas tentang graph di struktur data. Oke, graph merupakan struktur data yang terdiri dari atas kumpulan vertex atau V dan H, I. Biasa ditulis sebagai seperti ini, G graph sama dengan V, I, di mana vertex adalah node pada graph dan H adalah rusuk jaringan yang menghubungkan dua node. Jaringan terdefinisi melalui pasangan node-nya. Contohnya seperti ini. Jadi jika nilai vertex-nya 1, maka jaringannya itu 2, 5. Oke. Sedangkan kalau seandainya 2 itu 2 ini 1, dia hubungannya ada 3, ada 4, ada 5 dan seterusnya. Oke, berikut contoh sederhananya. Selanjutnya, di graph ada beberapa istilah yang sering digunakan. Pertama itu ada disebut dengan adjacent vertex atau dua node berdekatan terhubung langsung oleh vertex. Ini contohnya. Oke. Terus ada patch, itu jalur melalui edge yang menghubungkan suatu vertex ke vertex yang lain. Panjang suatu jalur itu ditentukan oleh jumlah jaringnya. Contohnya yang ini. Oke, yang menghubungkan dua vertex. Ada disebut juga dengan complete graph. Adalah graph di mana semua vertex terhubung langsung satu dengan yang lainnya. Terus ada juga disebut dengan wedge graph atau graph yang setiap edge-nya itu memiliki bobot nilai. Oke. Sedangkan cycle adalah jalur yang mulai dari suatu vertex dan berakhir pada vertex yang sama. Oke. Selanjutnya berikut contoh gambaran tentang graph. Oke. Jadi contohnya kalau nilainya V adalah himpunan titik simpul vertex atau node dari G, yaitu contohnya ada V1, ada V2, ada V3, ada V4. Sedangkan untuk I itu himpunan rusuk atau edge-nya dari sisi dari G-nya. Contohnya ada E1, ada I2 dan seterusnya. Selanjutnya jenis-jenis graph. Graph ada beberapa jenis. Ada disebut dengan graph tak berarah. Oke, di mana urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal, busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Sedangkan untuk graph berarah di mana urutan simpul mempunyai arti. Misal, busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Berikut jenis-jenisnya. Selanjutnya ada juga disebut dengan graph berbobot atau wedge graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Contohnya seperti ini. Bobot itu ada nilai-nilainya. Oke, masing-masing busurnya. Oke, di graph itu ada dua algoritma. Pertama itu disebut dengan algoritma pencarian melebar atau breadth first search atau BFS. Kedua, ada disebut dengan algoritma pencarian mendalam atau depth first search. Oke. Jadi ini, oke. Untuk BFS itu travelnya itu dimulai dari simpul V. Istilahnya di model logiknya itu kunjungi simpul V, kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Jadi di algoritma BFS ini contohnya seperti ini. Contohnya ada 1, maka dia kedua. Terus dia ketiga. Dia keempat, dia kelima, dia keenam, ketujuh, baru ke-8. Kalau dia C-nya, ini dia ke-1, dia kedua, dia ketiga, dia keempat, dia kelima,
dia ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Ini model traversalnya di algoritma BVS. Selanjutnya ada algoritma DVS. Kalau DVS ini modelnya gini. Jadi, kunjungi simpul V, kunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V. Ulangi DVS mulai dari simpul W. Jadi, ketika mencapai simpul U sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengannya telah dikunjungi, maka pencariannya itu dirunut balik atau di backtrack ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Jadi di sini pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Contohnya modelnya seperti ini. Jika di VS ini A, berarti ini 1, terus 2, oke, terus 4, terus 8, terus 5, terus 6, 3, 7. Kalau di C-nya contohnya ini 1, dia 2, dia 5, dia 8, dia 9, dia 6. Oke. Terus dia 3, 7, 4. Kalau BVS kan dia dari sini langsung ke sini. Oke. Jadi ini perbedaannya antara DVS dan BVS untuk algoritmanya. Jadi saya punya data itu 1, 2, 0, 3. Oke. Jadi istilahnya untuk nilainya itu kalau 0 itu kan dia hubungannya 1, 2, sedangkan 1 itu hubungannya 2, sedangkan 2 itu hubungannya 0 sama 3, sedangkan 3 itu 3 aja. Oke. Kalau kita menggunakan BVS itu nanti modelnya itu dia dari 2, 0, 3, 1. Sedangkan kalau menggunakan DVS itu 2, 3, 0, 1. Oke. Terus kalau susunan codingnya seperti ini. Jadi di atas kita deklarasikan. Oke. Setelah kita deklarasikan baru kita buat kelasnya grabnya. Oke, jadi ini contohnya untuk privatnya, untuk versinya ini. Terus ini untuk list. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang pembacaannya public. Ini. Oke. Jadi ini untuk publicnya. Bawahnya ini untuk pembacaan dari edge-nya untuk penambahan nilainya. Terus selanjutnya kita bahas tentang untuk logiknya BVS ini. Jadi pakai V, kita sebelumnya sudah bahas tentang V. Jadi V and V ini modelnya untuk loopnya. Oke, untuk next selanjutnya ini perulangannya for each pakai if ini. Sekarang untuk ini untuk pembahasannya untuk DVS-nya. Oke. Ini kalau DVS itu menggunakan stack. Ini pemanggilannya stacknya. Terus ini model DVS-nya yang tadi stack ya, pakai for dan nilainya berapa. Terus ini kita untuk tampilkan hasilnya. Oke. Jadi ini untuk print tadi, baru ini untuk main-nya. Ini untuk nilainya. Jadi nanti ini tampilkan hasilnya untuk DVS, yang ini untuk DVS, maka hasilnya seperti ini. Kita compile algoritma DVS dan BVS. Oke. Pertama kita buat class-nya dulu. Contohnya untuk kelas graph ini kita tentukan. Jadi istilahnya kita untuk membuat cabangnya yang tadi. Oke. Setelah itu baru kita buat panggil public class-nya. Oke. Ini kita panggil public class-nya untuk nilai untuk vertex sama edge-nya. Oke. Kita menggunakan for.
Terus baru kita untuk public void-nya, untuk edge-nya ini. Setelah itu baru kita buat untuk pemanggilan void untuk BVS. Oke. Jadi di public BVS itu kita menggunakan V. Oke, untuk awal-awal pertemuan kita bahas tentang V ya. Jadi BVS itu logiknya pakai V. Di sini contohnya V integer untuk deklarasi V-nya. Ini pembacaannya menggunakan for each, if. Berikut contoh untuk implementasi BVS-nya. Berikut source code-nya untuk BVS. Selanjutnya ini untuk DVS. Kalau DVS ini menggunakan stack. Kemarin kita sudah bahas juga tentang algoritma stack, bagaimana prosesnya. Jadi di stack ini kita deklarasikan untuk nilai push ya sama count-nya. Jadi nanti kita menggunakan stack pop-nya. Oke. Selanjutnya kalau sudah selesai baru kita untuk tampilkan hasilnya berikut ini. Jadi kita untuk menampilkan nilainya. Istilahnya kita buat deklarasi lagi untuk public print at, istilahnya untuk menampilkan metriknya. Selanjutnya baru kita untuk nilai main-nya. Oke. Jadi main-nya kita untuk menampilkan nilai BVS sama DVS. Oke, setelah selesai baru kita running, maka hasilnya seperti ini. Oke, jadi nanti untuk BVS itu dia 2031, sedangkan DVS itu dia 2301. Oke, berikut contoh sederhana untuk penggunaan BVS dan DVS di graph tutur data. Thank you for watching.